Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Kurniawan dari kelas Informatika 541 dengan NIM 1810803, dan teman saya Ahmad Umairudin dari Informatika 541 dengan NIM 18108002021. Ah, dalam kali ini dalam UTS FPL kelompok kami mendapatkan bagian yaitu sistem informasi reservasi tiket bus. Ah, Langsung saja saya jelaskan dari DFD 0 seperti ini. Jadi calon penumpang ketika ingin memesan tiket itu harus mengisi data pemesanan, lalu data tersebut akan diolah lagi menjadi sistem informasi yang selanjutnya data tersebut akan ditujukan kepada dua bagian, yaitu untuk bagian keuangan, data tersebut menjadi data manifest penumpang, lalu untuk kantor wilayah data tersebut akan menjadi laporan pemesanan tiket dan laporan penjualan tiket. Lalu di periode nomor 1 ini merupakan sebuah rincian keseluruhan proses dari pemesanan tiket hingga pembatalan tiket dan penggunaan jadwal hingga menjadi data tersebut akan menjadi laporan untuk keuangan dan kantor wilayah. Oke, untuk daftar 2 ini merupakan rincian dari pemesanan tiket, di mana calon penumpang ini akan mengisi data pemesanan, lalu diolah dari calon penumpang menuju satu fungsi data pemasukan, yaitu pemesanan. Dalam pemesanan tersebut terdapat tabel jurusan dan tabel jadwal yang harus diisi, karena ini merupakan inti dari data tersebut. Lalu ketika calon penumpang sudah mengisinya, data tersebut akan terpecah menjadi dua, yaitu tabel pemesanan, dan data tersebut akan diolah lagi menjadi laporan. Lalu dari mengisi data pemesanan ini, data tersebut akan diarahkan ke dalam tabel pembayaran. Jadi ketika calon penumpang sudah mengisi data pemesanan, calon penumpang harus diwajibkan membayar dengan total yang sudah tertera dalam tampilannya. Lalu ketika calon penumpang sudah pembayaran, baru calon penumpang akan mendapatkan cetak tiket. Nah, di dalam tabel pembayaran sendiri terdapat juga data yang diarahkan menuju laporan, yaitu 1.4, dan data tersebut akan diarahkan lagi, diproses lagi agar menjadi data yang diinginkan oleh kantor wilayah dan keuangan. Lalu untuk DFT 3 ini ketika calon penumpang melakukan pembatalan tiket, alurnya seperti ini. Calon penumpang akan mengisi data pembatalan yang akan dikirimkan ke 2.1 mengisi data pembatalan, lalu data tersebut akan diupdate di 2.2. Setelah diupdate, data tersebut akan menuju ke tabel pemesanan. Di dalam tabel pemesanan ini terbagi menjadi dua data, yaitu data untuk laporan, dan data yang lain adalah menuju ke 2.3 untuk menampilkan pesan. Lalu di 2.4 ini di laporan itu data tersebut akan diolah lagi menjadi data yang diinginkan oleh keuangan. Lalu di DFT 4 ini yaitu calon penumpang, ketika calon penumpang melakukan perubahan jadwal. Jadi prosesnya bersamaan dengan pembatalan. Calon penumpang harus mengisi perubahan jadwal, di mana perubahan jadwal ini harus disertakan dengan jadwal yang diinginkan, yaitu jadwal yang sudah dirubah. Lalu ketika jadwal sudah ditentukan, data tersebut akan diupdate lagi akan menjadi data perubahan jadwal yang akan dikirim ke tabel pemesanan. Dalam tabel pemesanan ini data tersebut juga terbagi menjadi dua, yaitu untuk calon penumpang agar penumpang tahu agar sistem ini menampilkan pesan
jadwal sudah dirubah untuk penumpang, lalu dari jadwal perubahan ini data tersebut akan dikirim juga kepada laporan ke 3.4 agar data ini dikirim ke keuangan. Oke, dalam ERD alurnya seperti ini. Penumpang melakukan reservasi pemesanan tiket dengan mengisi data-data yang ada. Lalu sekitar sudah mengisi, data tersebut akan dikirim ke petugas agar diolah datanya untuk armada dan tempat duduknya ya. Next selanjutnya yaitu struktur tabel. Dalam struktur tabel ini saya hanya menyiapkan tiga struktur tabel, yaitu penumpang, pemesanan tiket, dan kantor wilayah. Untuk atributnya bisa dilihat dalam relasi ini. Penumpang ke pemesanan tiket ini relasinya dari nama ke nama, lalu pemesanan tiket ini dari ID tiket menuju ID tiket kantor wilayah. Untuk nama di dalam tabel penumpang ini tersebut menjadi PK primary key. Lalu di pemesanan tiket ini nama untuk pemesanan tiket menjadi foreign key, dan primary key-nya ada di ID tiket. Lalu di kantor wilayah primary key-nya yaitu ID tiket. Berikut merupakan tampilan interface yang tampilan kasaran dari interface yang saya buat. Dari interface yang saya buat ini untuk isinya sama dengan tabel yang saya buat tadi, sama dengan atribut yang tertera, yaitu di data penumpang ada nama, tanggal lahir, dan alamat serta nomor WhatsApp. Ketika calon penumpang sudah mengisi semua, penumpang harus mengklik next agar menuju tampilan reservasi tiket. Di reservasi tiket ini juga sama atributnya. Seketika calon penumpang sudah mengisi data tersebut, penumpang harus mengklik pesan kalau ingin memesan ya, tapi kalau tidak ya tinggal close saja. Namun ketika calon penumpang ini sudah mengklik pesan, data tersebut akan diolah lagi agar menjadi data yang dibutuhkan oleh bagian keuangan dan kantor wilayah. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kata-kata yang tidak terkenan. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.